Kalau kita ingin memotret hukum kita mulai di masa lalu ya, Ya. ketika pertama kali saya jadi lawyer, ketika umur saya masih 24 tahun, dan saya membandingkan ketika umur saya sudah 50, ini paling buruk Kang ya. Ya. Harusnya kan ada perbaikan. Tapi akhirnya saya sadar, setelah saya lihat memang indeks penegakan hukum Indonesia itu buruk di dunia ini kan. Sehingga seharusnya kalau kita ingin memperbaiki ini, ya kembali lagi bahwa ini ada di tangan kepala negara. Kang, ketika putusan itu dibacakan di pengadilan, putusan mengenai timah itu kita kayak tersentak, dikagetkan ya. Inilah mungkin yang dikatakan orang putusan yang melukai rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi dia melukai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kenapa saya katakan melukai? Karena orang bisa melihat Kang ya, di satu pihak kok ini orang korupsi dengan jumlah besar. Dan ada faktanya, beda kalau nggak ada faktanya, nggak ada buktinya, kok bisa dihukum ringan. Di lain pihak, mungkin ada orang yang coba mencuri kayu di hutan, itu bisa dihukum 5 tahun atau 6 tahun. Atau seorang nenek mencuri buah-buahan dari tetangganya, itu bisa dihukum berat. Ini kan ada dua pemandangan yang memiriskan kita. Dan ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya hukum kita di Indonesia itu Kang Ep ya, dia hanya berpihak kepada orang yang punya duit sama orang yang punya kekuasaan. Jadi jangan dia salah, tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah ya. Betul sekali. Oleh karena itu jangan salahkan masyarakat kalau menganggap hukum di Indonesia itu kayak industri. Industri itu kan kayak ada jual beli di dalam. Ada soal untung rugi, ada margin gitu ya. Ada pasar, ada apa. Landasan hukumnya harus kuat. Kita sekarang ini landasan hukumnya sudah dibikin, sudah diperbaiki tahap demi tahap, tetapi sekarang kita lihat bagaimana aparatnya semua bermain. Terjadilah semacam chaos di situ, terjadilah semacam semacam ketidakpercayaan. Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum hari ini. Bayangkan ketika kita bertemu dengan hakim yang jujur, yang baik, yang benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan, begitu ya. Dan bahkan kemudian mereka memilih untuk mogok ketimbang mereka harus terima uang sogokan. Saya ketemu dengan mereka bilang, "Mas, lihat ini gaji saya cuma segini. Saya hidup seperti ini, rumah kami seperti ini." Kami datangi rumahnya, kami lihat hakim-hakim itu. Ya, begitu sederhana, tinggal di daerah-daerah seperti apa. Kalau berobat mereka harus antri seperti masyarakat biasa dengan BPJS di puskesmas. Disamakan hakim dengan masyarakat biasa.